Kabar bahagia, satu bantuan dari pemerintah telah dibuka di bulan Januari tahun 2024. Bantuan ini bisa didaftar melalui online oleh seluruh warga negara Indonesia, dan nanti yang akan lolos itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Jadi siapkan KTP, kemudian kartu keluarga, dan buku rekening, dan juga nomor HP dan juga email yang aktif untuk mendaftarkan salah satu bantuan yang bulan ini sudah dibuka. Bagaimana cara untuk mendaftarnya dan apa saja syaratnya? Dan nanti bagi yang lolos, ketika sudah mendaftar bantuan ini akan mendapatkan saldo bantuan sebesar atau senilai Rp3.500.000 dan juga ada insentif yang lainnya. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait informasi bantuan sosial. Nah, sembari kita menunggu untuk jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024. Nah, di bulan Januari ini ada kabar gembira untuk warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP. Nah, jadi ini kalau yang sudah punya KTP artinya ya yang sudah berusia dewasa ya. Nah, nanti usianya minimal berapa dan maksimal berapa akan kita bahas untuk syarat-syaratnya. Nah, bantuan yang akan kita bahas ini sudah dibuka pendaftarannya dan bisa didaftarkan ya. Dari rumah daftarnya bisa secara online. Jadi cukup melalui HP Android. Dan syarat-syaratnya apa saja, bagaimana langkah atau cara mendaftarnya. Dan untuk bantuan ini ya, itu nanti kalau yang sudah lolos mendaftarkan itu akan diberikan saldo bantuan senilai Rp3.500.000 dan juga ada insentif menarik ya. Insentifnya mulai Rp600.000 dan ada lagi nanti yang lainnya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, di bulan Januari ini, selain ada bantuan reguler yang diperpanjang oleh pemerintah di tahun 2024 yang akan kembali disalurkan ya, mulai tahap pertama nanti ya sekitar bulan Januari, Februari, dan Maret. Apalagi kalau bukan bantuan PKH dan BPNT, itu adalah bantuan reguler yang memang untuk anggarannya itu selalu dianggarkan setiap tahunnya. Di tahun ini 2024 ya, ada 10 juta penerima PKH yang kuotanya sudah ditetapkan dan ada sekitar 18,8 juta penerima bantuan sembako atau BPNT. Tapi kita tidak membahas bantuan-bantuan tersebut karena kita juga sedang menanti. Jadi sambil menanti pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024. Nah, ada satu bantuan lagi nih yang alhamdulillah ini sudah dibuka pendaftarannya ya. Dan warga negara Indonesia semuanya bisa mendaftar apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya seperti apa dan cara pendaftarannya seperti apa? Karena bantuan ini kalau nanti lolos pendaftaran, kemudian lolos seleksi ujiannya, nanti bantuan yang diterima itu menarik ya. Bantuannya ada saldo bantuan senilai Rp3.500.000 dan juga plus juga ada insentif sekitar 600 dan yang lain-lain nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya
kita akan membahas apa saja syaratnya agar bisa mendaftarkan bantuan yang satu ini ya. Nah, syaratnya adalah warga negara. Yang pertama adalah warga negara Indonesia ya, yang pasti yang sudah memiliki KTP dan juga KK, yang berusia 18 hingga 64 tahun. Nah, silakan ya. Silakan dilihat, dicek untuk tanggal lahirnya apakah memenuhi syarat antara 18 tahun hingga 64 tahun. Jadi lansia termasuk juga ya, karena yang kategori lansia itu sekitar 60 tahunan. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya ada beberapa syarat di sini, adalah tidak sedang menempuh pendidikan formal. Nah, berarti kalau sekolah itu nggak boleh. Kemudian kuliah juga nggak boleh ya. Jadi ini yang sedang tidak menempuh pendidikan formal ya, baik sekolah ya. Kalau SMA itu biasanya ada yang sudah umur 19 tahun ya untuk kelas 3-nya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian apalagi yang sudah kuliah. Kemudian yang ketiga ya, sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang terkena PHK atau membutuhkan peningkatan kompetensi kerja seperti pekerja yang dirumahkan dan bukan penerima upah, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ini ya. Jadi, sudah jelas tadi ya, sedang mencari pekerjaan. Berarti warga negara yang mungkin saat ini sedang pengangguran, ya, sedang mencari pekerjaan. Atau mungkin yang sudah bekerja, tapi terkena PHK, ya. Dan juga bukan penerima upah atau BSU, ya. Kemudian pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, kalau pengusaha UMKM ini boleh ya, pedagang gorengan, pedagang bakso, pedagang cilok. Nah, ini boleh mendaftarnya. Kemudian yang keempat adalah bukan pejabat negara, pimpinan anggota DPRD, ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, serta direksi atau komisaris atau dewan pengawas BUMN atau BUMD. Nah, itu. Kemudian yang kelima, penerima manfaat hanya bisa untuk 2 NIK setiap satu kartu keluarga. Jadi kalau dalam satu kakak itu ada misal suami, istri, anaknya sudah dewasa. Nah, itu maksimal yang bisa daftar hanya 2 orang dalam satu kakak. Jadi nggak bisa semuanya ya. Jadi dalam satu kakak itu bisa 2 orang daftar dan semuanya bisa berkesempatan untuk lolos. Nah, jadi itu ya. Kemudian untuk cara mendaftarnya bagaimana? Nah, sebelum kita masuk ke cara pendaftaran, kita bahas dulu terkait mengenai bantuan jenis apa sih yang saat ini sudah dibuka pendaftarannya. Nah, jadi bantuan ini pada waktu pembukaan pendaftaran ini langsung diinformasikan oleh adminnya ya. Jadi adminnya dalam Instagram resminya itu menyatakan bahwa pendaftaran udah dibuka lagi nih sob, langsung meluncur ya. Caranya dengan mengunjungi, silakan dibuka lewat HP-nya masing-masing dengan mengunjungi www ya. Silakan di googling ya, di searching di Google-nya, di Mozilla atau di Chrome bisa www.prakerja.go.id dan klik daftar sekarang. Untuk buat akun, kamu sekarang juga tulis akun @prakerja.go.id. Nah, sebagai informasi, belum diketahui kapan pendaftaran untuk gelombang ke-63 tahun ini dibuka. Sementara itu, gelombang ke-62 telah ditutup tahun lalu. Informasi soal pembukaan gelombang dapat dilihat di dashboard prakerja serta akun media sosial milik program tersebut. Program yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ditunjukkan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Peserta akan mendapatkan mulai dari saldo pelatihan. Nah, ini silakan disimak. Saldo pelatihan, jadi peserta yang lolos ini ya. Saldo pelatihan yakni berupa saldo bantuan pelatihan sebesar 3,5 juta. Kemudian insentif biaya mencari kerja 600.000 dan pengisian survei evaluasi
50.000 dikali 2 kali survei itu maksimal. Nah, jadi ini adalah program Kartu Prakerja di tahun 2024 ya. Nah, jadi sekarang bagi yang belum punya akun, silakan bisa daftar untuk buat akun sementara. Nah, nanti info lebih lanjutnya ya untuk pendaftarannya kita menunggu info lebih lanjut, dan cara daftarnya bagaimana? Ya tadi, akses www.prakerja.go.id, langsung ke link berikut, kemudian klik daftar sekarang, masukkan alamat email aktif dan password. Nah, jadi siapkan email aktifnya dan passwordnya. Kemudian centang box yang bertuliskan saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian klik daftar. Kemudian verifikasi KTP dan KK dengan memasukkan data keduanya. Selain itu juga masukkan tanggal lahir. Setelah itu, isi data diri sesuai permintaan. Kemudian unggah foto eKTP. Lakukan scan wajah. Kemudian jawab pertanyaan alasan ikut program ini atau Kartu Prakerja itu ya. Kemudian selanjutnya, isi pelatihan yang diminati dan keterampilan. Kemudian yang ke-11 berikutnya adalah verifikasi nomor HP. Jadi siapkan tadi ya KTP, KK, email, nomor HP. Jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi peserta. Kemudian ikuti tes kemampuan dasarnya. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk Kartu Prakerja di tahun 2024 ini sudah bisa dibuka untuk pendaftaran akunnya. Jadi bantuannya tadi 3,5 juta itu untuk pelatihannya ya, jadi tidak bisa diambil uangnya. Yang hanya bisa diambil uangnya itu adalah untuk insentifnya, yakni Rp600.000 tadi. Nah, jadi itu ya, silakan bisa daftar mulai sekarang ya untuk akunnya. Bagi yang belum memiliki akun ya, siapkan yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah KPMPK dan KPMBPTN bisa? Kalau dulu nampaknya nggak bisa ya, tapi sekarang coba saja ya. Kayaknya kalau sudah masuk di TKS itu nggak bisa daftar prakerja. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.